Ya, teman-teman sekalian, pekan lalu Mister mengulang kembali sedikit. Kalau pekan lalu Mister sudah cerita ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama dan wahyu kedua. Wahyu pertama Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu wahyu kedua adalah Quran surat Al-Mudaththir. Ada yang bilang ayat 1-5, ada yang bilang ayat 1-7. Nah, yang penting kemudian teman-teman meyakini kalau wahyu kedua adalah Quran surat Al-Mudaththir. Nah, Mister mengawali pelajaran kali ini dengan sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu sangat patuh sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ulang ya, Nabi Muhammad sangat patuh terhadap perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian turun wahyu pertama dan perintahnya membaca, maka Nabi Muhammad pun membaca apa yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Dan ketika wahyu kedua turun, Al-Mudaththir, Nabi Muhammad pun patuh dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Di Quran Al-Mudaththir, Allah perintahkan Nabi untuk bangun. Sehingga kemarin teman-teman diminta oleh Mister Hidayat untuk bangun pagi. Ya, kemudian Allah perintahkan yang kedua untuk memberikan peringatan. Maka teman-teman pun kemarin sama diminta untuk memberikan peringatan atau teman-teman menerima peringatan dan nasihat dari ayah dan bunda. Dan posisinya sama, teman-teman pun harus mematuhi apa yang disampaikan oleh ayah dan bundanya. Kita tidak boleh bilang atau nggak mau sama ayah dan bunda, apalagi sampai bilang kita marah-marah. Itu juga akan membuat Allah jadi marah-marah sama kita. Yang ketiga, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengagungkannya. Sehingga Nabi Muhammad pun mengagungkan Allah dalam banyak waktu yang Allah berikan. Maka teman-teman pun sama, agungkanlah Allah. Apapun yang teman-teman lihat dan dengarkan itu adalah bukti kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat langit, lihat bumi, tanaman, binatang dan sebagainya, semuanya adalah bukti kekuasaannya Allah. Maka teman-teman pun harus mengagungkan Allah. Banyaklah menyebut nama Allah, Subhanallah, Alhamdulillah dan sebagainya. Yang keempat, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membersihkan pakaian. Maka teman-teman pun sama, selalulah menjaga kebersihan pakaian dan rumah serta tempat tinggal teman-teman sekalian. Teman-teman kalau kemudian menemukan hal yang kotor di rumah, segera ambil sapu. Kalau teman-teman melihat sampah berserakan, segera pungut sampahnya. Kalau teman-teman melihat sandal yang berantakan, teman-teman rapikan. Karena itu juga bagian dari yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Untuk kemudian teman-teman selalu menjaga kebersihan dan merapikan kalau ada bagian yang kurang rapi di rumahnya. Terlebih kalau teman-teman habis menggunakan mainan, teman-teman harus bertanggung jawab untuk merapikan mainan setelah digunakan. Simpan kembali mainan yang teman-teman sudah pakai di tempatnya. Dan yang kelima, Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjauhi perbuatan dosa. Nah, kalau kemudian zamannya Nabi Muhammad, mungkin dosanya yang paling besar adalah dosa ketika kaum penduduk Mekah menyembah berhala atau menyembah patung. Itu adalah bentuk kebodohan. Kok penduduk Mekah zaman itu menyembah berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Makanya penduduk Mekah waktu itu dijuluki dengan zaman kebodohan, karena mereka menyembah patung dan berhala yang kemudian sebetulnya patung dan berhalanya tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu zaman dahulu juga banyak perbuatan dosa ketika penduduk Mekah itu berjudi, kemudian mabuk-mabukan, kemudian juga bertaruh, lalu juga meramal, mengundi nasib. Semuanya kata Allah ketika turun wahyu kedua, jauhi perbuatan dosa. Maka teman-teman pun sama,
dari mulai kecil, Mister sampaikan jauhi perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa kadang dilakukan anak kecil, biasanya mereka suka melawan orang tua atau membantah ketika disuruh nggak mau, disuruh belajar nggak mau, disuruh mandi males-malesan, disuruh baca umi maunya nonton TV. Nah, perbuatan membantah atau melawan orang tua bagian dari perbuatan dosa teman-teman sekalian. Maka Mister pun sama. Teman-teman harus menjauhi perbuatan dosa yang tadi yang bisa sebutkan, melawan orang tua, kemudian juga tidak patuh, atau bahkan Mister akan sedih kalau ada teman Mister kemudian berani-beraninya marah sama ayah dan bunda. Nah, teman-teman tolong dijauhi. Nah, pada pertemuan ini Mister juga sama, menyampaikan ke teman-teman agar teman-teman meneladani Nabi Muhammad yang selalu patuh kepada perintah Allah. Maka teman-teman pun sama. Teman-teman yang pertama harus patuh pada perintah Allah dan Nabi-Nya. Yang kedua, teman-teman juga harus mematuhi ayah dan bunda.